to me, click. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Senang rasanya saya, Suana, dan rekan saya, Rohma, akan membersamai sahabat semuanya dalam acara Terminal Teman Ruby Anak Milenial. Oke, pada siang ini insya Allah dengan Kak Rohmah ya. iya. Sebelumnya kita ucapin salam dulu ya. Assalamualaikum Kak Rohmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum berbincang panjang lebar nih teman-teman, kita ini sebenarnya mau ngebahas apa ini Kak siang-siang ini? Ngebahas tentang apakah filsafat itu sesat? Wah, mengakar banget ya siang-siang bolong ini kita ngebahas filsafat. Masya Allah, benar-benar bikin kita suruh mikir. Berarti jangan ngantuk gitu ya? Ya, biar nggak ngantuk kita mikir. Oke, biar nggak ngantuk kita mikir, kita tanya dulu deh. Kak Rohmah dari mana? Saya dari UIN SMH Banten. Semester berapa Kak? Semester 6, alhamdulillah. Oke, Kak Rohmah dari kampus UIN SMH Banten, semester 6, Jurusan Akidah dan Filsafat. Masya Allah, sesuai dengan jurusannya ya ternyata. Iya. Oke, kita akan berbincang membahas filsafat nih Kak. Iya, Bicara filsafat nih Kak, yang saya ketahuin gitu ya, di UIN SMH Banten itu kayaknya tidak banyak orang yang berminat gitu ya. Oh iya, betul. Ya, benar nggak Kak? Iya, betul Nah, sekali. Pertanyaannya, Kak Rohmah sendiri gitu ya, kenapa tertarik mengambil jurusan filsafat gitu? Kenapa Iya. tertarik mengambil jurusan filsafat ya? Iya. Karena sebenarnya saya itu dari awal, dari ketika SD ya, Oh ya. suka mikir-mikir yang aneh-aneh gitu. Misalnya Masya nih ya, Allah, misal rumput itu dari mana ya asalnya? Terus misalnya saya itu anaknya ibu saya anaknya nenek saya, nenek saya anaknya siapa dan seterusnya. Emang mikir Jadi, ya? suka bertanya-tanya gitu. Iya, ini iya. dari mana sih? Ini dari mana Asalnya sih? dari mana? Gitu. Ya, jadi makanya saya masuk filsafat. Oke. Karena memang filsafat itu kan apa ya? Induknya pengetahuan. Betul. Jadi saya pengen gitu masuk filsafat karena pengen pemikiran saya terarah gitu. Oke, jadi benar. berawal dari penasaran. Dan yang kedua itu berawal dari memang udah dari kecil tuh udah kayak hobi mikir ya Kak ya. Iya, benar-benar sekali. Penasaran gitu, ada sesuatu yang ada wujudnya dari mana gitu, nggak mungkin langsung ujuk-ujuk datang itu ya. Iya, benar. Oke, Masya Allah ya, alasannya memang masuk akal dan emang ya kita harus mikir sih ya, luar biasa. Iya, benar. Oke, selanjutnya Kak, bicara filsafat, apa benar filsafat itu sesat? Iya sih Kak, kalau misalkan ditanya gitu ya, banyak orang yang ada nih orang nanya saya, Kak, jurusannya apa? Jurusannya filsafat. Hah? Ekspresinya Kaget ya? gimana gitu ya? Seolah-olah orang filsafat itu orang yang ekstrim. Benar-benar sekali. Terus kayak giniin Kak, Kakak, Kak Rohmah masuk filsafat nggak takut apa? Katanya kalau misalkan masuk filsafat itu nggak pernah sholat. Masya Allah. Serem sekali. Iya. Terus Kayak doktrin yang tidak gitu. Iya. Padahal mah di filsafat itu banyak sekali kita mengkaji tentang dasar-dasar pemikiran yang lebih mendalam. contohnya Kak? Seperti alam semesta. Oh, Masya Allah. Kita misalkan nih lihat alam semesta. Alam semesta ini hakikatnya seperti apa? Alam semesta ini siapa yang menciptakan Iya. gitu? Jadi memang kita tuh belajar akidah juga kayaknya ya Kak ya. Benar sekali. Betul, kayak kita tuh diuji untuk memikirkan sesuatu itu untuk mempertahankan akidah kita gitu iya, ya. Benar. Masya Allah. Jadi kesimpulannya filsafat itu tidak menakutkan ya Kak, Iya, dan tidak iya. tersesat ya. Benar. Terus pengalaman dari Kak Rohmah sendiri gitu ya selama mengikuti pelajaran filsafat gitu ya, sampai saat ini gitu ada nggak sih yang benar-benar
apa ya, itu tuh sesuatu yang menarik banget gitu tuh. Iya benar. Kalau misalkan kita masuk filsafat, ketika saya masuk filsafat gitu ya, awal-awal kan mungkin yang diajarin adalah dasar-dasar ya, kayak misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya, belum terlalu menjurus ya kak. Betul. Secara umum masih secara umum ya. Iya masih sama gitu kayak jurusan-jurusan yang lain. Iya, betul. Tapi ketika semester 3, semester 4 itu udah mulai menjurus kak. Wow, Masya Allah. Menjurus tentang pelajaran-pelajaran filsafat. Nah di situ kita belajar tentang agama-agama kak, mulai dari agama Hindu, agama Konghucu, agama Kristen, agama Buddha, agama Islam. Jadi 5 agama itu diajarkan di filsafat. Nah, ketika belajar 5 agama itu, saya semakin takjub akan adanya Islam, Kak. Karena ternyata ketika saya mempelajari agama-agama yang lain, wah ternyata Islam tuh memang benar-benar sempurna. Masya Allah. Islam tuh memang benar-benar agama rahmatan lil alamin gitu. Betul. Jadi kita tuh semakin takjub, semakin bersyukur gitu. Apa sih namanya, bersyukur masuk filsafat gitu. Oh ternyata tidak seperti orang-orang yang kira. Iya. Jadi dengan Kak Rohmah belajar di filsafat itu bukan untuk menjerumuskan pemikiran kita menjadi tersesat. Nah, justru semakin terbuka bahwa menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin gitu, beda dengan yang lainnya. Jadi suatu wawasan itu, ilmu apapun itu sebenarnya buat menjadi wawasan kita ya kayak. Jadi bukan untuk harus kita melakukannya gitu. Iya benar. Ada di tangan kita sendiri gitu. Ketika ilmu itu didapat, ya kita mau melakukan atau enggak itu terserah kita gitu. Iya, jadi kita semakin luas wawasan tidak jadi terbatas. kita tahu nih bedanya seperti apa dan lain sebagainya. Dan ternyata kesimpulannya memang Islam tuh benar-benar sempurna. Semakin takjub banget gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Nah terus Kak, selanjutnya nih, apakah saja nih yang diajarin di filsafat Kak? Iya, jadi di filsafat itu ada filsafat ilmu, filsafat Islam, filsafat Timur, terus juga kita belajar tentang agama-agama di Indonesia. Jadi kita pokoknya kalau misalkan masuk filsafat itu enak kak. Jadi ketika orang lain menjudge bahwasanya filsafat itu sesat, filsafat itu menakutkan, karena mereka tidak tahu. Benar. Karena mereka tidak merasakan bagaimana belajar di filsafat gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalkan jangan berbicara dulu sebelum kita tahu. Betul. Cari tahu dulu baru kita berpendapat. Tabayun dulu karena Islam mengajarkan kita tabayun. Gitu. Jadi Kak, selama belajar di filsafat itu banyak ya Kak ya, ibaratin banyak cabangnya ilmu filsafat gitu tuh. Nah dari cabang-cabang filsafat loh, maksudnya macam-macam filsafat itu Kak gitu ya. Ada nggak sih maksudnya benar-benar pelajaran filsafat yang maksudnya ada yang agak miring atau gimana gitu tuh? Atau memang semuanya lurus aja, kan kita nggak tahu ya teman-teman gitu tuh ya, gimana itu Kak? Jadi kalau misalkan di filsafat kan kita tidak belajar hanya filsafat Islam ya kan? Itu kita juga belajar filsafat dari Barat, filsafat dari Timur dan lain sebagainya. Dan di situ juga kayak misalkan filsafat dari Timur. Nah, di situ juga kan ada tokoh filsafat Muslim juga kan. Oh iya benar-benar. Al-Kindi. Salah satunya Al-Kindi itu tokoh filsafat Islam. Iya di Timur. Oh yang di Timur. Nah terus Al-Kindi itu mengungkapkan bahwasanya Al-Kindi itu memiliki pemikiran Al-Kindi mengenai Tuhan. Oh iya. Pemikiran Al-Kindi mengenai Tuhan itu bahwasanya Tuhan itu menciptakan, bukan diciptakan. Tuhan itu adalah wujud yang sempurna. Allah itu adalah wujud yang sempurna dan Allah itu menciptakan, bukan diciptakan. Benar. Jadi salah satu pemikiran dari filsafat Islam atas ini Al-Kindi ya mengenai Tuhan itu bahwa Tuhan itu yang maha menciptakan, bukan diciptakan. Nah jadi udah jelas ya gitu tuh bahwa filsafat itu tidak melulu untuk
sesuatu yang negatif, tetapi ada yang positifnya juga, itu menguatkan akidah kita gitu. Contohnya pemikiran dari Al-Kindi bahwa Tuhan itu memang maha kuasa itu untuk yang maha menciptakan, bukan diciptakan gitu. Jadi untuk meyakinkan kita gitu ya Kak ya. Tapi juga Kak, di filsafat sendiri ada filsafat itu terbatas juga Kak. Oh, kenapa itu? Terbatas dalam hal apa maksudnya? Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan oleh nalar. Gitu. Contohnya? Jadi kayak misalkan tentang wujudnya Allah seperti apa, akal kita nggak bakalan sampai ke situ Kak. Iya. Jadi filsafat itu terbatas. Ada batasannya juga. Iya. Karena kita kan manusia. Betul. Gitu ya. Iya, terbatas. Iya, jadi memang manusia itu terbatas ya, walaupun anak filsafat pemikir apapun tetap ada batasan gitu ya. Iya, benar-benar. Karena walaupun sepintar apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, memang kalau Allah tidak ada yang membandingi gitu. Betul. Ketika kita memikirkan tentang zatnya Allah, kita nggak bakalan bisa sampai. Nggak bisa sampai, nggak bahasanya apakah bagaimana sih wujud Allah itu gitu. Iya. Filsafat itu mempunyai batasan-batasan tertentu. Oke, jadi memang ada batasan untuk memikirkan hal sesuatu ya Kak ya. Iya, benar sekali. Bukan berarti filsafat itu mikir dan itu kita harus mikir aja, tidak maksa gitu wujud Allah kayak gimana, enggak gitu. Tetap aja sama gitu, walaupun filsafat ada batasannya gitu. Iya, benar sekali Kak. Terus Kak, ngomong-ngomong Kakak selama ini belajar filsafat, ada nggak sih manfaatnya gitu tuh? Oh, banyak sekali Kak. Banyak sekali manfaatnya yang saya rasakan. Iya, khawatirnya Kakak belajar filsafat tapi nggak ada manfaatnya gitu ya. Nah, pengen tahu gitu ya, apa manfaatnya gitu. Jadi yang pertama, wawasan kita semakin luas Kak. Oke, Masya Allah. Karena filsafat itu kan disiplin banyak ilmu gitu ya, induknya pengetahuan. Jadi melahirkan cabang-cabang ilmu. Jadi kita di situ di filsafat mengkaji beberapa hal, mengkaji berbagai macam hal gitu. Entah itu tentang alam semesta, hakikat manusia, hakikat kehidupan dan lain sebagainya. Jadi pemikiran kita semakin luas di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semakin takjub akan adanya agama Islam. Oh iya, benar-benar. Kan ada yang istilahnya kita Islam kayak Islam KTP. Iya, ikut-ikutan ya Kak ya. Tanpa tahu dasar, tanpa tahu pondasi, tanpa tahu ilmu, udah kita Islam, ya udah Islam ikut-ikutan. Iya, benar gitu. sekali. Tapi di filsafat berbeda. Kita disuruh di situ benar-benar mikir gitu. Iya, benar-benar. Kita berpikir di situ, oh ternyata memang benar ya, Islam itu agama yang sempurna. Agama yang rahmatan lil alamin gitu. Ya. Benar-benar kita tuh takjub banget sama Islam gitu. Benar-benar kayak bersyukur banget. Makanya kayak ada simbol tersesat di jalan yang benar. Oh, Masya Allah. Tersesatnya aja di jalan yang benar, apalagi nggak tersesatnya coba. Masya Allah banget. Karena kan banyak doktrin-doktrin bahwasanya filsafat itu tersesat dan lain sebagainya. Karena mereka ya balik lagi tadi, karena mereka tidak tahu kan. Karena tidak tahu. Jadi kalau misalkan mau tahu, kita gabung dulu nih. Maksudnya tuh gabung sharing gitu ya. Diskusi sama orang-orang filsafat, tabayun sama orang-orang filsafat. Nah, gitu, cari tahu. Sebelum menjudge gitu ya. Apalagi kan Islam kan tidak mengajarkan untuk menjudge orang lain. Ya Rasulullah aja kan ketika suatu ada permasalahan itu kan kita diskusi, cari jalan keluarnya, tidak menjudge langsung ya kayak. Harus tabayun terlebih dulu. Jadi sekali lagi manfaat untuk belajar ilmu filsafat itu banyak, salah satunya menambah wawasan, menjadi kita itu akidahnya makin kuat ya, karena semakin dikuatkan atas suatu keberadaan ciptaan Allah yang telah ada gitu. Kita jadi mikir, oh ya semuanya itu adalah ciptaan dari Allah gitu, dan makin takjub tadi ya Kak ya. Iya, benar. Betul. Terus Kak, kan di dalam filsafat itu salah satunya tadi ada tokoh Al-Kindi ya. Iya, benar. Nah, di selain Al-Kindi gitu Kak, ada siapa aja tokoh-tokoh dalam filsafat gitu ya? Jadi ada Ibnu Rus, Ibnu Al-Farabi, jadi banyak Kak. Banyak ya, Masya Allah. Jadi
Di filsafat juga banyak tokoh-tokohnya, banyak cabang-cabang ilmunya. Jadi tidak melulu belajar filsafat secara umum, tapi ada bagian-bagian filsafat juga kayak ada filsafat. Salah satunya tuh yang menarik itu filsafat Islam kalau saya Kak. Iya, Karena Masya itu Allah. untuk memperdalam suatu pemikiran tentang Islam. Itu Iya, yang aku bener suka banget. sih. Iya benar-benar. Iya. Itu kayaknya wajib gitu ya. Ya, itu kayaknya semua jurusan harus tahu kayaknya ya. Iya. Kita orang Islam harus tahu gitu karena filsafat juga tidak semua negatif ya kayak. Dan di jurusan lain pun kayaknya diajarin deh. Kak. Diajarin ya. Oh iya. Bagaimana filsafat Islam. Oh iya, dan pas di sebagainya. semester berapa ya? Iya, belajar filsafat Islam. Iya. Betul. Heeh. Tadi pemikiran Alkindi sudah disampaikan ya. Iya. Oke, pengen tahu nih pengalaman apa ya? Pengalaman Kak Rohmah gitu ya. Yang membedakan di jurusan lain dengan filsafat itu apa Kak? Oh, jurusan lain dengan filsafat. Setelah Kak Rohmah terjun langsung ke dunia filsafat. Ya, jadi pengalaman saya di jurusan Akidah dan Filsafat Islam ternyata di jurusan AFI, disingkatnya AFI ya. AFI. Apa AFI? Akidah Filsafat Islam. Benar. Jadi pengalaman saya di jurusan AFI ternyata kita banyak sekali mengkaji tentang apa sih namanya, tentang Barat, tentang Timur, terus juga membahas tentang kajian-kajian filsuf Muslim dan lain sebagainya. Jadi kayak membahas tentang agama di Indonesia gitu ya. Misalkan dalam agama Hindu kematian itu seperti apa sih gitu. Terus ada nggak sih surga dan neraka di agama Hindu? Ada nggak sih surga dan neraka di agama Kristen? Ada nggak sih surga dan neraka di agama Konghucu? Dan ada nggak sih surga dan neraka di agama Islam? Dan hakikatnya seperti apa? Dan yang benar itu bagaimana? Dan ternyata setelah kita pelajari, emang benar-benar Islam yang paling rinci membahas seluruh kehidupan manusia. Seluruh tatanan kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan sebelum manusia diciptakan gitu ya. Betul. Islam sudah mengatur Terbukti lah. semuanya. Iya, benar-benar terbukti. Ya, Terus kata Alkindi juga bagaimana sih membuktikan tentang keesaan Allah gitu. Jadi untuk membuktikan keesaan Allah itu ada 3 Apa aja? Yang pertama adalah melihat alam semesta ini. Melihat langsung gitu ya. Yang kedua adalah keragaman makhluk di alam ini. Oh, beragam, maksudnya kan ada manusia gitu ya, iya, ada benar hewan sekali. tumbuhan gitu ya. Ada Masya Allah. hewan, ada tumbuhan dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah keindahan di alam semesta ini. Masya Allah, iya benar. Jadi kan alam semesta ini ada siang, ada malam gitu. Nah, terus indah sekali, kayak gitu tuh ada nggak sih yang mengatur akan hal itu? Nah, siapa sih yang mengatur? Apakah manusia yang mengatur? Enggak juga. Nah, iya, manusia itu kan lemah kan ya sifatnya. Berarti yang mengatur adalah yang tidak lemah gitu. Iya, yaitu Allah gitu. Masya Allah. Dan ternyata memang benar di alam semesta ini banyak makhluk-makhluk gitu ya. Mulai dari manusia, hewan, tumbuhan. Nah, semua itu siapa sih yang menciptakan? Allah. Di filsafat belajar mikir. Iya. Siapa nih yang menciptakan? Adanya kita nih siapa gitu. Terus adanya manusia itu untuk apa? Untuk apa gitu ya, ngapain? Tujuan gitu ya. manusia itu untuk apa? Jadi benar-benar kita diajarin untuk berpikir ke sana gitu. Supaya kita Islamnya bukan Islam ikut-ikutan, bukan Islam KTP gitu. Akan tetapi kita juga berpikir Islam yang sesungguhnya. Islam yang sesungguhnya, sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang Allah perintahkan kepada manusia. Keren. Luar biasa banget teman-teman, pokoknya
Belajar filsafat itu bikin menggugah pemikiran kita tuh bener-bener banget. Yang tadinya kita itu misalkan nggak tahu ya kita itu diciptakan itu dari mana dan untuk apa gitu ya. Di alam semesta ini banyak banget ciptaan Allah ya, banyak beragam kehidupan juga gitu. Ada siang ada malam. Selama ini kita tidak memikirkan gitu. Nah, dengan belajar di filsafat itu kita jadi mikir gitu. Mikir dari mana ini? Nggak mungkin tiba-tiba siang gitu ya. Terus masa ada yang menggotong-gotong apa namanya matahari gitu ya. Itu kan tidak mungkin terjadi atas izin Allah gitu. Iya, benar sekali. Nah, di balik semua realita ciptaan alam semesta ini bisa siang bisa malam gitu ya, ada yang hidup dan ada yang mati tuh siapa gitu. Di balik itu semua ternyata ada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Iya, benar sekali. Ya, jadi kayak misalkan kita ada apa sih namanya, kayak misalkan adanya gunung, adanya langit, kan langit itu kan nggak ada tiangnya Nggak gitu ada ya. tiangnya. Kalau misalkan kita pikir secara akal manusia gitu ya, pasti roboh gitu. Karena nggak ada penjaganya gitu ya. Langit gitu kan ya, maksudnya seabrek-abrek ini selebar ini nggak ada tiang satupun gitu tuh. Itu tidak roboh, masya Allah gitu ya. Terus adanya bintang, adanya bulan, pergantian antara matahari dengan bulan, itu siapa yang mengatur kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di filsafat itu diajarkan seperti itu. Oke. Jadi Kak, buat teman-teman di luar sana nih, biar apa ya, ketika ketemu orang filsafat itu tidak takut, tidak langsung mengejudge, aduh ada orang filsafat, awas tersesat gitu. Nah, biar kayak gitu Kak, apa yang Kakak lakukan gitu? Tindakan-tindakannya, ikhtiarnya seperti apa Kak? Iya, benar. Kayak apa sih namanya, masih banyak ya sekarang itu yang istilahnya kalau misalkan ketemu anak filsafat bawaannya ngejudge gitu. Iya itu. Bawaannya ngejudge gimana sih supaya mereka tuh nggak ngejudge kepada anak filsafat gitu. Nggak ngejudge bahwasanya filsafat itu sesat. Nah, jalan satu-satunya adalah belajar Kak, berdiskusi dengan kami. Di kami juga di luar kuliah, di luar perkuliahan kita juga ada kajian-kajian filsafat. Banyak sekali kajian-kajiannya. Jadi kalau misalkan mau ya belajar gitu, kita ngobrol bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng gitu. Jadi ketika ada anak filsafat jangan dulu menjudge, tapi kita cari tahu dulu. Nah, betul sekali. Jangan dulu berbicara sebelum tahu. Betul. Mikir dulu makanya. Mikir dulu baru bicara. Mikir dulu baru menyampaikan. Oke Kak, terakhir nih Kak, yang apa ya, biar orang-orang banyak berminat gitu ya dengan jurusan filsafat. Yang tertarik tuh apa sih? Apa karena dosennya keren-keren? Atau teman-temannya seru-seru atau apa Kak? Atau ada suatu materi yang memang tertarik gitu ya, seru gitu, yang bikin nggak bosan gitu Kak? Jadi istilahnya banyak gitu ya Kak, dari anak-anak filsafat banyak yang istilahnya terjebak Kak dalam jurusan ini. Kadang ada orang istilahnya, saya ngambilnya ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi saya keterimanya di filsafat. Nah, iya itu. Jadi aduh, gimana nih? Menjalankan suatu apa namanya, kuliahnya gitu ya, mata kuliah filsafat jadi setengah-setengah gitu. Nah, Kakak sendiri gimana kayak gitu? Maksudnya itu pilihan pertama atau kebetulan atau memang kemauan? Jadi sebenarnya kalau saya sendiri ya, saya juga pilihan pertama prioritas saya adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang kedua adalah filsafat, karena memang saya suka pemikir gitu, suka mikir dan lain sebagainya. Tapi saya juga apa sih namanya, ingin mengkaji tentang tafsir gitu. Jadi lebih prioritas tafsir. Tapi saya juga suka akan adanya pemikiran-pemikiran filsafat. Terus juga saya pilihan ketiga itu bimbingan konseling Islam. Nah, dan ternyata pas dibuka jeng Allah menakdirkan di jurusan filsafat. Dan lagi-lagi ini adalah takdirnya Allah. Iya, benar-benar. Ya itu cara Allah biar Allah itu memberikan sesuatu apa yang
dibutuhkan, bukan Iya, yang diinginkan. bukan apa yang kita inginkan. Karena benar dibutuhin sekali. itu mikir, ya udah Allah kasih untuk jurusan filsafat ya. Saya juga pertama awal-awalnya mikir sih Kak. Oh gitu. Ini masuk keterimanya di jurusan filsafat. Aduh, diambil nggak ya? Enggak. Saya juga kayak ada takut-takut tersendiri. Tapi di sisi lain, udah bismillah aja. Oke. Dan ternyata ketika masuk filsafat, wah, masya Allah sekali. Enggak nyesel ya kak ya? Enggak. Sama sekali enggak. Bersyukur sekali. Justru bersyukur, masya Allah. Walaupun pilihan kedua ya, tadinya ilmu Al-Quran tafsir, yang kedua itu filsafat, pas masuk filsafat ternyata malah bersyukur. Ya, masya Jadi untuk teman-teman kalau misalkan diterima di jurusan filsafat, jangan bersedih hati karena kalian adalah orang-orang pilihan. Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin ya sampai di sini dulu ya kak ya. Iya, mungkin benar-benar. untuk teman-teman atau adik-adik ya atau saudara-saudara yang mau masuk filsafat, boleh banget berdiskusi, cari tahu dulu, mikir dulu baru menyampaikan ke Terohmah ya, boleh. Iya, boleh kita sharing gitu ya. Sharing tentang filsafat gitu. Baik teman-teman, kesimpulannya filsafat itu tidak menyesatkan dan tidak menakutkan, justru itu adalah untuk meyakinkan akidah kita tentang keberadaan ciptaan Allah di alam semesta ini. Iya, betul Dan sekali. kita semakin kuat akidahnya dan menjadi tahu wawasan Islam, bahwa Islam itu sangat sempurna dan rahmatan lil alamin banget pokoknya Islam itu. Oke teman-teman, sampai ketemu nanti selanjutnya. Dari kami, saya Suana dan Saya Rohmah. billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.